Rasulullah SAW nggak nyakitin orang, orang dicandain justru bangga, bahagia, sampai dibikin nama. Rasulullah SAW panggil Anas bin Malik, ya adzal udhunain, wahai orang yang punya dua kuping, dipakai sama beliau. Kehidupan Rasulullah SAW begitu indah, kehidupan Rasulullah SAW begitu cerah, kehidupan Rasulullah SAW. Sahabat Ibn Umar ditanya, apakah sahabat mereka yadhakun, mereka tertawa? Kata Ibn Umar, na'am yadhakun, mereka tertawa, tapi hati mereka dengan keimanan seperti gunung yang kokoh tidak akan tergoyahkan. Mereka tertawa di siang hari, tapi di malam hari mereka seperti orang-orang yang layu dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keberkahan dari kisah-kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di minggu yang akan, bulan yang akan datang, insyaallah kita akan bercerita kemarin tentang ibu bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikah. Jadi kita kisah ini dari awal, tapi masih sampai Rasulullahnya belum lahir. Nggak apa-apalah, kita cerita sedikit demi sedikit, dan insyaallah kita khatamkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah dan seterusnya sampai kita memahami betul siapa itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita memahami kisah hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit waktu mungkin tanya jawab sebelum salat. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Tadi dikatakan bahwasanya para sahabat itu ketika siang hari tertawa dan bercanda. Bagaimanakah para sahabat dan Rasulullah SAW itu ketika bercanda? Apakah ada hal-hal yang mereka jaga, atau mereka bercanda sekedarnya saja karena khawatir terlalu berlebihan? Itu saja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sendiri juga begitu. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya agama Islam itu mengajak kepada kesedihan. Tidak, agama Islam mengajak kepada indahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap ada batas-batasnya. Nabi Muhammad SAW yang pertama dari candaan-candaan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang. Kalau kita nyandain orang bawa-bawa fisik, betul nggak? Bawa-bawa fisik nggak? Kalau Rasulullah SAW nggak nyakitin orang, orang dicandain justru bangga, bahagia, sampai dibikin nama. Rasulullah SAW panggil Anas bin Malik, ya adzal udhunain, wahai orang yang punya dua kuping, dipakai sama beliau namanya. Rasulullah panggil Abu Hurairah, ya Aba Hirrah, dipakai sama beliau karena bangga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggil sama Rasulullah, ya Aba Turab, wahai bapaknya apa? Debu. Tapi Sayyidina Ali mengatakan tidak ada nama yang lebih membuat saya bangga dan bahagia melebihi nama yang dikasih oleh Nabi. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ada sedikit perbedaan pendapat dengan Siti Fatimah, ya, sekelas Sayyidina Ali aja nggak selamat dari yang namanya apa? Yang namanya apa? Pertengkaran rumah tangga. Sayyidina Ali pergi kemana? Kalau bertengkar pergi ke masjid. Pergi ke masjid, akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau tidur di situ. Rasulullah SAW datang ke masjid, melihat Ali bin Abi Thalib ada di dalam masjid, mukanya debuan semua. Jadi Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah, tidak dapatkan Ali, lalu dicari oleh Rasulullah SAW, dapatkan beliau di masjid, lalu beliau debuan semua. Rasulullah panggil, ya Aba Turab, kata Rasulullah, wahai bapaknya apa? Wahai bapaknya debu. Kata Sayyidina Ali, tidak ada nama yang lebih membuat saya senang melebihi panggilan dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Yang pertama, syaratnya tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, candaan Rasulullah tidak ada dustanya sama sekali. Bahkan salah seorang di antara mereka bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Usamah bin Zaid diajak naik ontak bareng, Fulan bin Fulan dijadikan bareng, ya Rasulullah, kapan saya diajak juga, diboncengin sama Rasulullah, kapan, pengen juga, kata ini anak datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sa'ahmiluka ala waladin naqah, nanti kapan-kapan nanti kamu saya bonceng, kata Rasulullah SAW, naik anak unta. Kata dia bilang, ya Rasulullah, gimana caranya naikin anak unta? Ya Rasulullah, saya lebih gede dari anak unta. Kata Rasulullah, unta yang gede emang anak siapa? Ya
Rasulullah bercanda, tapi Rasulullah nggak dusta. Ya, jadi unta yang besar dikira anak kambing gitu. Bisa jadi ada unta besar nggak? Unta yang besar juga anaknya unta. Rasulullah bohong nggak? Nggak bohong. Rasulullah SAW tidak bohong. Jadi syarat yang pertama adalah tidak ada dusta di dalam candaan, dan yang kedua tidak menyakiti hati orang lain. Orang yang berdusta ketika berucap supaya orang lain tertawa, kata Rasulullah SAW, wailullah, kecelakaan bagi dia. Ya, Rasulullah SAW bahkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah menceritakan sesuatu sampai Rasulullah tertawa. Apa ceritanya? Rasulullah SAW riwayat Muslim, Rasulullah SAW menceritakan ada nanti di hari kiamat, di akhirat nanti seseorang, kata Rasulullah SAW, dihadapkan di pengadilan Allah. Kata Allah mau memberikan kasih sayang Allah kepada ni fulan. Akhirnya dia dihadapkan di satu tempat, dia melihat amalan-amalan yang pernah dia lakukan dari dosa-dosa. Dia sudah gugupnya sama Allah. Allah tunjukkan dulu, ini dosa kecil yang pernah kamu lakukan. Dia nggak bisa bohong. Dia bilang, ya Allah, betul saya melakukan ini ya Allah. Sekecil ini engkau tahu ya Allah. Kemudian Allah tunjukkan lagi dosa kecil lagi. Dia mengatakan, ya Allah, sekecil sedetail ini ya Allah, engkau tahu ya Allah. Dia menangis dan rasa gugup. Karena apa? Karena takut dosa-dosa besarnya akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia malu di khalayak ramai, dan dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil dia takut, dimunculkan lagi sama Allah dosa kecil yang pernah dia lakukan. Dia katakan, ya Allah, betul ya Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi tidak ada manfaatnya minta ampun ketika itu. Dia lebih takut karena apa? Dia gugup karena dosa besarnya pasti akan ditampilkan juga. Akhirnya kata Allah, dosa-dosa yang barusan saya tunjukkan kepada kamu, semuanya saya ampuni. Semuanya saya letakkan hasanah, kebaikan dari dosa tersebut karena kasih sayangnya Allah. Jadi dosa-dosa yang ditunjukkan tadi dimaafkan sama Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap dosa yang dia pernah lakukan, dirubah menjadi pahala. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah melakukan dosa besar kok. Ya Allah, saya pernah melakukan dosa besar kok nggak ada. Akhirnya Rasulullah SAW tertawa dari apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba ini. Jadi Allah sudah nutup-nutupin, dia masih sempatnya gitu ya. Allah sudah kasih sayang sama dia. Allah sudah tutupi dia, seorang hamba begitu, masih sempat aja nanya, penasaran gitu. Dosa-dosa besar saya yang lama mana ya Allah, kok nggak ada? Dia bilang, Rasulullah SAW tertawa ketika mendengarkan menceritakan hadis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salam walhamdulillahi rabbil alamin.